seri 11 punya bahan yang lebih apa ya, enteng. Saat itu dibilang bleser, sudah konstruksi tromol yang sudah depan belakang. Kebanyakan di seri sport, jadi sudah pakai XD atau S strip sekian. Nah, jadi kalau seri itu dari mulai seri 1 dengan 4 digit, seri 2 4 digit, seri 3 digit, terus semua sampai seri 11, sampai seri 12, sampai seri 13 masih ada, 14 dan lain sebagainya. Cuma tidak sampai ke sini karena pola penjualan tadi terputus. Wis gak payu karena kolonialisme. Tuku sepeda Belanda udah bukan sebagai nasionalis, makanya ada sepeda merek Giasnon, sepeda merek Merdeka, merek Banteng, dibilang ya nasionalis, cipta merek sendiri, padahal ya part-partnya dari luar juga gitu kan. Apalagi merek Syukur, ada merek Syukur biar lebih religi. Ya, ada yang pakai huruf Arab loh, saya pernah nemukan huruf Arab. Bukan Yasin ya, maksudnya dari sepeda Yasin. Ada, saya pernah nemuin kalau nggak salah huruf mim doang gitu kan, gitu. Nah, ini punya relasi dengan pertanyaan berikutnya. Jadi memang Gazelle itu untuk nomor produksi sepedanya, nggak akan mungkin keluar dari pabrik dengan nomor yang sama. Kalau ketemu seri 11, 21, 23, 4. Lagi sepeda 11, 21, 34, berarti salah satunya palsu. Karena bisa ada uang Gazelle di sono buat trik, gitu kan? Diketrik untuk mengetahui jumlah produksi kok, gitu. Gih Pak Ji ya, jadi memang untuk jumlah produksi bukan gaya-gayaan ini. Saya kalau bikin sepeda palsu akan bangga, tak kasih nomor 08129029 telepon. Stangnya nggak Gazelle, Fahmi bangga sepeda buatan Tegal. Nah, bilang ini sepeda buatan Tegal dengan konstruksi sudut apa namanya sudut kemiringan dan bahan yang sama dengan Gazelle. Lebih bangga tak ketrik sendiri mereknya Fahmi gitu loh. Buatan Tegal. Saya pakai, saya bilang ini buatan Tegal. Mau apa sampean kan? Tapi Eropa juga. Harus mulai membanggakan ini barang-barang yang diciptakan oleh anak bangsa. Pertanyaan kedua, apakah ada sepeda yang dirakit? Kita akan bicara saat ini tahun 30-an lah ya, tahun 30-an. Tahun 30-an kita bicara sepeda apa sih yang bisa dirakit. Oke. Kalau misalnya saat itu saya jualan, punya toko agen di Ahmad Yani. Nama tokonya Ponggol Setan misalnya gitu kan. Perakitan sepeda itu sudah ada sejak tahun 1900. Karena pada dasarnya sepeda itu berasal dari bagian-bagian parts. Jadi kalau bapak-bapak toko kelontong, toko elektronik dan lain sebagainya, itu ada sales yang bawa katalog. Pak, mau beli spare part sepeda motor nggak Pak? Ini saya jual nih, jual kepet, jual spakbor, jual pelok A, pelok B, pelok merek Swallow, pelok merek ini. Mau ngambil yang mana? Ini berapa harganya? Sekian. Ini ngambil 2, ini ngambil 3, ini ngambil 4. Buat apa? Kalau ada sebuah cadangan yang rusak misalnya gitu kan. Kenapa ada perakitan? Ada katalog yang khusus dibawa oleh sales zaman dulu itu. Katalognya versi setiap parts, bahkan sadel, jual sadel terpisah, jual frame terpisah, dan merek, plat merek dibuat terpisah. Nah, katalog itu tebalnya segini. Itu yang punya dulu tuh Pak Yudi Marco Polo. Kalau ada yang pernah tahu logo-logo dari ketrikan, setiap parts itu bentuknya kayak bintang Israel. Nah, itu berasal dari satu produsen khusus part-partnya. Yang kedua, sudah pasti dijual. Kita nyebutnya assembly ya, perakitan. Kalau saya sebagai toko, ada sepeda baru 2, 3, datang konsumen, berapa harganya? 1 juta, ini 2 juta, ini 3 juta, duitku 500 ya, tak kawin kan ini, yuk, ini 10.000, ini kita rakit ya,
450.000 ya, diambil silahkan sesuai kemampuan. Kalau saya beli Gazelle saat itu yang Gazelle termahal berapa? 7 juta misalnya. Ini kita bicara tahun 30-an ya. Saya orang kaya ya. Saya mau Gazelle saya paling mahal. Oke, saya beli paling mahal. Saya mau Gazelle saya nggak kayak yang lain. Lampu yang paling mahal apa? Lampu yang paling mahal Miller, bos. Ganti lampunya. Saya mau Miller. Apalagi? Dinamo yang paling mahal apa? Kan harusnya bos ya, harusnya ini. Ganti yang paling mahal. Bisa aja seperti itu. Disebut perakitan. Nggak usah kita ngayal. Buka katalog Gazelle dari tahun 20-an, 30, 40, 50. Gazelle pun mengeluarkan katalog khusus aksesoris dan parts. Punya satu buku sendiri. Jadi kalau bilang seri 11 lampunya merek Gazelle, jangan percaya. Kalau saya jadi juri 10 sepeda Gazelle, misalnya pedalnya Gazelle, apa lampunya Gazelle, dipas-pasin biar pokoknya semua Gazelle. Enggak juga. Saya akan bawa itu katalog. Ini loh, tahun 54, 53, 55, 56, 57 Gazelle mengeluarkan parts. Lampunya boleh pakai Bosch, boleh pakai lampu Gazelle-nya, boleh pakai yang lain. Pedal boleh pakai JRC, boleh pakai Gazelle, boleh pakai yang lain. Sesuai kemampuan duit saat itu. Kan harus punya pilihan. Emangnya Gazelle nggak mau laku? Mau laku dong. Stang boleh, ada pilihan nggak pakai ketrikan Gazelle atau enggak? Ada di katalog yang resmi dikeluarkan Gazelle. Nah, Gazelle pakai merek Gazelle pun juga bukan tanpa alasan. Itu cuma mencirikan Gazelle bisa bikin laku, padahal beli di pabrikan yang sama dengan pabrikannya Bosch misalnya. Jadi perakitan itu sudah ada dari tahun 1900-an. Kelak saya mau nge-share, saya ada file PDF-nya. Kalau Bapak punya bawa habis sebesar lebih dari 40 GB, silahkan copy dari laptop saya sekarang. 40 GB, ada sekitar 2000-an dokumen sepeda. Ini jangan sering ngomongin Gazelle ya, aku ya udah enak. Kita ngomongin merek lain lah biar nggak tersinggung yang lain. Fomers pun demikian. Ketika ditemukan Fomers HZ kok bisa sama dengan Fomers BB segala macam, karena di dealernya juga bilang seperti itu. Yalah ini kok hasil payu ya, wis Pak. Split apa? Taoplos biar cepat payu. Lampunya diganti punya BB biar kelihatan mahal. Jadi biar cepat payu alasannya. Ganti-ganti kok nggak payu juga. Wah bannya tak ganti putih wis, ganti putih. Bicara pedal. Kenapa sepeda laki-laki harus pedalnya warna putih, pedalnya warna hitam? Di Fomers dibuat gender, pokoknya sepeda yang perempuan harus warna hitam pedalnya, sepeda yang ini harus putih, caklok. Di katalognya disebutkan. Jadi ngerakit sepeda itu zaman dulu. Saya punya ketemu buku yang dulu bisa ngebongkar bahwasanya bikin sepeda itu bisa bangsa kita. Tahun 1931 Balai Pustaka, masih Poestaka gitu ya, menerbitkan sebuah buku namanya Toekang Sepeda karya J.V. De Vos. Saya punya kopiannya. Buku tersebut mengajarkan cara membuat sepeda tahun 31. Bayangin, 31 itu udah bisa beli buku cara membuat sepeda. Bagaimana frame sepeda ukurannya, sudutnya, besinya pakai berapa mili, cara ngecat gimana, cara fitting gimana, cara ngamplas gimana, disebutin di buku itu. Masih ejaan lama. Percaya nggak kalau misalnya sejak saat itu orang kita udah bisa bikin sepeda? Percaya, buku panduannya ada. Kelak kalau cari di Tokopedia baca, cari buku Toekang Sepeda, udah ada 127 halaman. Bukunya cilik, bisa dikantongin kemana-mana, tinggal contek gitu. Udah ada Pak, bikin sepeda dari dulu. Bangsa kita hebat sebenarnya. Cuma kon gaya kapal selam lu ngiso. Oh, udah bisa ya. Kereta udah bisa, kapal selam juga bisa, kapal selam. Oh, PP bisa ya. Pertanyaan kedua, Gazelle Tour populer itu sampai detik ini dicetak apa? Namanya Classic Edition. Kenapa dicetak? Sebagai penghargaan bahwasanya Gazelle pernah punya legenda sepeda dengan frame Heron dan Dames yang tidak berubah.
tidak berubah sudutnya, tidak berubah apa, karena dianggap sepeda model Heron dan sekarang itu sepeda yang paling rideable, bahasa ulonnya, paling enak ditumpaki, paling sesuai dengan badannya orang bule dan lain sebagainya. Makanya sampai detik ini Batavus sama Gazelle masih cetak, ya namanya sport populer, namanya klasik populer dan lain sebagainya. Saya dulu pernah di-endorse, dikasih sepeda sport populer Speed 3 dari Gazelle Belanda langsung yang agen penjualan di Jakarta. Dikasih satu, suruh dipakai biar aku nggak anti sepeda baru. Saya pakai sampai kemudian Bandung Lautan Hotel kedua kekurangan uang buat buat sponsor. Bisa mengundang Presiden IVCA ke Indonesia. Akhirnya ya uang lelangnya tadi itu. Akhirnya saya nggak punya sport populer sampai sekarang. Padahal sepeda pena. Wow, bisa ngepot-ngepot. Besinya juga mentereng gitu loh. Kepet juga bagus-bagus dan enak lah. Kayak tumpakan beli tahun 30-an model baru gitu kan. Nggak apa-apa. Modelnya klasik. Makanya disebut sepeda tua ya modelnya klasik. Kalau jangan gengsi pakai sepeda baru dengan model lama, sebenarnya mesti bangga, wong itu paling pena. Anggap aja saya nggak mau sepedahan yang ketiangan takut tetanus gitu kan, tiap hari gitu. Itu. Terima kasih. Coba tanya. Selanjutnya soal sepeda Gazelle ada G. Saya baru dengar ya, sepanjang saya berkelumpet baru dengar. Mas Luki pernah dengar nggak? Belum. Oh ya. Jadi gini Pak. Di setiap periodisasi sebuah masa itu selalu berbeda-beda. Gazelle itu frame di depannya tertulis Gazelle, itu baru dibuat sekitar tahun 26. Sebelumnya nggak ada. Yang di stamp pun demikian, ada tulisan Gazelle, sebelumnya nggak ada. Lalu logo, jangan dibikin logo itu sama semua. Saya kalau presentasi ini, makanya saya tanya, Haji, ini bahasanya tadarus Gazelle, tadarus commerce, atau tadarus imlek? Orang usah jauh-jauh, wis tadarus ontel, bahasa umum, oh ya wis. Tapi kalau kita sudah masuk kuliah berikutnya, kita bahas Gazelle, tak kasih materi tentang Gazelle full, logo dia Gazelle itu berubah-berubah, perhatiin. Dari seri 1 sampai 4 lain, seri sebelum 1 juga lain, seri 5, 6, 7 lain, 10, 11 lain. Itu membedakannya kijangnya atau rodanya. Ada yang itu udah beda. Jadi kalau diperhatiin bahannya, ada yang kuningan, ada yang plat aluminium, ada yang pernekel. Itu juga benar dari Gazelle. Di masa tersebut susah cari kuningan, sehingga udah ganti pakai plat aluminium atau pakai plat biasa. Ya tetap asli Gazelle. Tapi soal tanda G saya baru nemuin. Kemungkinan yang mungkin ini ya bukan mencirikan perbedaan, karena baru kali ini saya temukan ada G di setiap sudut gitu kan, atau G di setiap part. Nama di nepelnya apa? Oh, diruji. Ya. Itu Pak Haji Mahmud yang sekarang sudah almarhum. Itu Gazelle-nya banyak. Iya. Rata-rata itu di nepelnya ada simbol G. Itu apakah satu bentuk kehormatan? Ya, nanti saya coba ya, PR buat saya tak cari, karena kalau nepel itu setahu saya pelek pun harus dengan produsen yang lain, karena satu utuh Gazelle itu Gazelle nggak bisa nyiptain semuanya. Lampunya bisa dengan Scotto Swiss, terus bedal, pelek juga dia order ke pabrikan yang lain. Tapi mungkin ya kasus dengan plat G ini nanti kita lihat. Mungkin plat G karena di Tegal kali ya. Nah, ini bukan rendahan, tapi keilmuan yang belum saya dapat, nanti saya akan usaha cari. Tapi yang jelas kayak penamaan Gazelle itu ada yang G-nya, di sini G Gazelle di setiap lampu kan itu yang G-nya monyong, G-nya manjang gitu. Karena itu era tersendiri. Ada yang G-nya normal, huruf fontnya normal Gazelle. Ada yang G-nya Z-nya manjang. Itu ada periode saya sendiri. Transfer merek juga berbeda-beda, ada periodenya masing-masing. Gitu. Bukan pakai cat loh Pak. Iya, kering kan, kering. Iya.
setiap pabrikan itu harus mencirikan produksinya dia gitu kan. Bisa jadi pabriknya Apple untuk gasnya dibuat dengan G. Tapi ya nanti saya coba cari. Mudah-mudahan next ketemu ilmunya saya tak umumkan di sosmed soal Apple. Ponggol. Sejak saya kecil ya taunya sauto, sate kambing, kupat gelabet. Ponggol itu sebenarnya baru 10 tahun belakangan lah ya. Nek kemuning arepe main nyong lho. Iya, ponggol itu sebenarnya sarapan saja nih. Sarapan kita waktu kecil. Iya. Sekarang divariasi dengan pedas dengan setan, jin, kuntilanak gitu, mungkin kekiniannya. Tapi jujur, mungkin saya nggak tahu. Tapi 10 tahun belakangan ini baru tahu ada ponggol setan di Tegal sih. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ada kulineran ponggol setan. Karena dulu tuh masih kuntilanak, nggak tahu sekarang udah berkembang jadi setan. Nomor saya Mas Adi, pertanyaannya soal ini loh, itu sama-sama gazelle, tapi gazelle yang di Belanda yang impor lah istilahnya. Ya Mas. Amin. Iya, yang impor baru-baru ini yang berarti kan dari dulunya dipakai orang Belanda itu sama-sama serinya, tipenya, tapi ya, saya nangkap sekarang. Oke, ya. Oke, saya ulang. Bapak hadirin sekalian, ini penting ya. Gazelle dan lain sebagainya. Ada heron biasa, heron dengan percepatan, ada heron ketiga, ada damas biasa tanpa speed torpedo, dengan itu ada 3. Ada kargo, sepeda yang ada bagasinya, ada yang palang 2, ada yang esprit, ada yang pastor, ada motor gazelle, ada gerobak gazelle, apa lagi? Becak gazelle enek. Jadi setiap katalog itu modelnya banyak. Yang di kepala kita kan heron sama damas. Nah iya, saya dulu pernah jelek-elek dapat gazelle seri gelas, waduh, bar 26. Wadah palsu ini. Masa gazelle ada waduh, ngisi-ngisi kayak gitu kan. Waduh di kita sangat kasihan loh nasibnya. Model waduh, model panci itu tidak ada harga di negeri ini. Saya juga bingung. Padahal itu satu umur, satu generasi, satu part yang sama, di tahun yang sama, di katalog yang sama. Kalau gazelle seri 11 ada model waduh. Kenapa di anak tirikan? Apakah lahir dari ibu yang berbeda gitu kan? Padahal enggak. Ada gazelle seri sport yang ada moncongnya, bukan hijab ya, tapi kayak semacam lampu dengan selebor yang membulat. Warnanya merah tarun, lalu frame-nya lebih kecil. Seri 11 ngamuk, waktu seri 11 padahal ada 4 jenis sepeda sport edition yang buat balap seri 11. Lalu ada seri 11 kargo, ada Pak. Di bukunya ada 13 macam seri 11 dikeluarkan oleh Gazelle dengan model yang berbeda. Nah kan baru tahu sekarang ada. Bisa gila ini kita ngomong. Ketemu tiba-tiba ketemu sepeda pastor seri 11. Oh, nggak ada seri 11. Yuk sini gua sini, kita ambil. Kita kasih gambarnya ini ada, ayo ada. Iya. Jadi gitu Pak. Gazelle itu mengeluarkan dalam satu katalog tuh mulai tahun 20-an itu ya ada 5 dan 6. Nah sampai Gazelle seri tahun 70-an udah mulai sport, ada yang merah kuning segala macam, ada yang es, ada yang balap segala macam, itu dalam satu katalog. Next nanti kita ulas dengan baik. Lalu kemudian soal parts, yang menarik sebenarnya 5 tahun belakangan itu bangsa ini harus dengan bangga sudah mengekspor beberapa parts-parts yang dibutuhkan bangsa Belanda. Dan saya waktu ke Belanda, tiba-tiba ada yang datang, "Hey, you go from Indonesia? Yeah. Hey, you know this?" Dilihat di Facebook. "Sopo? This is
Wong Indonesia aja kan. Kenapa dia membohongi saya? Kenapa katanya mau ngirim setir sebanyak 10, sudah saya transfer, belum datang-datang. Setir apa yang kamu pesan? Setir yang model tadi saya jelasin loh. Yang ininya kecil, kayak model BD. Oh, kamu pesan, enggak, buat sepeda saya, pongkos gini-gini. Dan ini pesannya ke Indonesia. Oh iya, dia tidak mau, katanya dia janji gitu. Karena sepeda di sono dengan model setir yang lengkung gini loh, Pak. Susah. Di sono susah, om bikin itu pada nggak bisa melihat produksi Indonesia. Oh langsung dia, pedal, from, tegal. 10 tahun yang lalu itu sudah saya temuin di Antwerp, di Belanda sana, di kritikan. Bos, tegal ini gitu. Nah, selidikin ternyata memang, iya saya kami mendatangkan dari Indonesia karena Indonesia bagus quality gitu. Baik dan ini parsel dari sini nyampe ke sono, di sono diimpor lagi ke sini dengan harga wah. Wes, pokoknya bangsa kita hebat. Jago impor barang ternyata dibuat di sini. Bapak namanya Ban Squalby. Ban Squalby itu pakai sekarang. Saya tuh pernah diketawain orang kondangan anak-anak sepeda. Saya mesen ban Squalby, balon tire warna krem, ukuran 26 kali 120. Waktu itu masih nggak ngerti. Dari Jerman, sepasang harganya 2 juta sekian sampai Indonesia. Saat sampai saya harus ambil di kantor pos Pasar Baru. Hari yang sama saya harus kondangan ke anak-anak sepeda. Ban saya taruh di Vespa saya, jalan dengan bangganya saya ceritain. Nih, habis impor ban Squalby 2 jutaan, zaman dulu 2 jutaan. Pasti keren. Ada yang nyelentuk, pasti made Indonesia. Coba lu lihat detail. Akhirnya tak balik, made in Indonesia. Saat di situ hancurlah reputasi gitu kan. Saya udah lebay-lebay impor dari Jerman segala macam, made-nya Indonesia. Pabriknya ada di Cikarang. Nggak boleh dijual di Indonesia, harus ke Jerman dulu, dipakai di Gaselo baru dijual kemari. Kan muter, Pak. Kalau saya kunjungan ke pabrik Batavus di Belanda, saya tanya, sorry sir, ini jujur aja ya, si sepeda baru Gaselo yang Indonesia apa aja? Oh sir, ban from Jelly Tire, Jelly Tire, tapi mereka nggak Jelly Tire, tapi mereka Batavus. Oh yes, this is marking, my own marking, jadi di mereknya dia Batavus. Pas dibalik, made in Indonesia. Ban dalamnya juga gitu kan, bangga. Tapi pernah ada cerita ketika saya di Batavus, mereka pernah kehilangan 2 orang Surabaya yang sudah lama di pabrik Batavus, spesialisasi stripping. Stripping, garisin sepeda. Nah, karena Batavus tidak menjual edisi klasik stripping, karena udah pakai stiker, udah pakai elektrik, dia dipulangkan ke Indonesia. Udah tua, kata dia bilang. Ada 2 orang Surabaya dulu bekerja sebagai ahli stripping. Nah, saya cari di Indonesia itu gak ada orang. Mungkin kalau ada yang kenal alumni pabrik Batavus, saya pengen ilmunya. Jago stripping, mati edel ya pasti. Karena saya cuma temuin yang waktu pernah saya voting orang Banjarmasin, kakek-kakek usia 77 tahun, ahli stripping, menggambar singa Philips dengan begitu sempurna, menggambar tulisan Philips di luar kepala, Pak. Jadi kalau ada sepeda Humber kasih ke dia, cetak Humber, ditulis pakai lukisan pakai kuas apa? Enggak, saya nangkepin kucing, cukur, bikin kuas. Kenapa bulu kucing? Yang paling detail kita pakai bulu kucing. Loh, yuk kucing-kucing pada buat tak dulu ya. Wah, gitu. Sudah tua, 70 tahun, semoga masih sehat ya. Itu aset bangsa Indonesia yang jago stripping. Karena dia waktu muda dari kecil ikut pamannya karena yatim piatu bengkel sepeda. Dari muda dia bagian ngecat, akhirnya belajar di luar kepala bagaimana sepeda Humber, Philips, rally dia lukis soangnya itu dilukis dengan manual dan itu sangat presisi. Saya pernah bahas di Facebook dan juga di Warawiri ini kan karena saya mewawancarai langsung saat Munas Palangkaraya. Saya ketemu orangnya, saya tanya Pak Ji, sampai bikin pakai apa? Pakai tangan. Terus nyontek? Enggak, di sini sedetail ini saya fotoin tuh.
Philips apa segala macam detail ini dia. Waktu kalau saya tak bawa ke England suruh ceramah di depan England orang kaget-kaget gitu. Karena budaya handmade itu di sana sangat dihargai gitu. Jadi parts di kita kalau disuruh pabrik banyak di Indonesia, hati-hati balik lagi ke sini dengan barang impor. Apakah orang Belanda nggak curang, nggak nakal, palsuin? Wih, nakal itu urusan nakal bukan urusan orang Belanda, orang Indonesia, orang Tegal. Urusan nakal urusan hati yang busuk itu. Penipuan sepeda, pemalsuan sepeda itu sudah lama ya. Saya beberapa artikel membahas dalam buku saya juga tentang pemalsuan sepeda. Kenapa disebut ada gasil mangiran? Ada yang pernah ini? Kalau dibalik di bracketnya ada simbol G atau M, GM gasil mangiran. Ada pabriknya di Jogja, sudah nggak ada sekarang. Makanya kalau ketemu di Bantul, ibu-ibu yang bawa gasil, wih gasil itu bukan gasil, dibuat mirip dengan gasil. Nggak dapat lisensi karena memang ya gue mau jual gasilnya udah nggak ada kan udah diusir. Dengan seenaknya mereka bikin gasil resmi ya, pabrik bengkel besar di apa yang penghasil perak tuh Kota Gede. Ya pabriknya masih ada tapi udah nggak mesti bikin gasil mangiran. Itu yang sekarang dipakai ibu-ibu petani Bantul, Sleman segala macam yang gasil logonya dengan sama, ya itu dia. Itu kan. Mau pemalsuan, perakitan dan lain sebagainya itu sudah ada. Kita itu adalah bagian dari pengulangan sejarah. Kalau sekarang ada yang ngomong pena zaman kuno, ya memang sejarahnya lagi diulang-ulang, selama nikmatin aja. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Wah ini kayak mau gadangan gitu, masuk angin, bingung. Cukup? Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, terima kasih. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan, catat nomor saya, kita diskusi lagi. Kalau ada yang pengen minta data, minta tadi soal gasil modelnya kayak apa, nanti bisa saya kirim dengan WhatsApp. Tapi kalau saya lagi tidak sibuk, lagi santai, tak cari karena dokumennya harus saya buka dari laptop. Saya jarang disimpan di HP karena gedenya kapasitas ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tersinggung dan lain sebagainya. Semata-mata ini menggali keilmuan bersama. Jadi semua di sini adalah murid dan semuanya adalah guru, saling memberi pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau berkenan nanti undang saya lagi, kita masuk bab selanjutnya. Mau pilih tadarus simplex, tadarus gasil atau tadarus lainnya, monggo kesel, nanti saya siapkan materinya. Gitu kan? Mudah-mudahan bisa jadi awal yang baik. Saya baca sebuah artikel hebat. Ini jadi refleksi buat Tegal, khususnya Pak Citari sebagai Kosi Tegal. Tegal itu berasal dari kata tega. Itulah kenapa Angkatan Laut lahir di sini, tapi Tegal nggak punya Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak. Kenapa? Ya, gue sekolah semua yang maju siapa yang lain. Begitu juga ketika pembangunan di Jakarta hebat karena kulinya makan di warteg. Wartegnya nggak ada di sini, wartegnya di seluruh dunia. Begitu juga event hotel. Orang kepala Tegal tahunya eventnya Slawi, karena orang-orang Slawi paling berani. Bikin event langsung skala nasional, yuk. Maju ya. Iya, nggak tanggung-tanggung sih tekuk, tanggung-tanggung. Keberanian anak apa Slawi itu yang bikin orang akan ingat apa jenenge? Salso. Dia punya udah brand sendiri. Nah Tegalnya kapan? Ya nunggu sama-sama keberanian gitu kan. Saya pernah diskusi sama Pak Tarik, ini potensinya banyak. Ya kalaupun punya pantai kayak Pai, kalah pede dengan yang lain, nggak ngeliat Pai. Kita bisa bikin 5.000 segala macam, kalau bisa menunjukkan orang-orang yang pulang dari event itu akan berkesan. Gua habis acara di Tegal, gini acaranya, wah itu luar biasa. Jangan ngeliat banyaknya, wes ngene wes cukup. Tapi ketika pulang dengan sebuah pengetahuan, kualitas acaranya bagus, ya dangdutan penting, maksudnya penting. Undangnya artis yang penting juga gitu kan. Tapi harus punya kebanggaan. Tegal itu apa yang dibanggakan? Ya tadi besok kita akan tes prototipe sebuah event. Kita masuk ke gedung
DPRD sebagai Gementenya Tegal zaman Belanda, lalu ke seberang Gedung Angkatan Laut, ya itu dulu juga sebagai pusat Angkatan Lautnya Belanda juga, lalu ke Biraos. Saya juga kebetulan direktur utamanya KAI itu penasihat baik Duop, Sri Japri. Saya mohon izin mau masuk ke Biraos, mau ini langsung di WhatsApp kepala stasiunnya. Juga ikan-ikan kota Tegal ini harus kita angkat gitu, Waterleden, Menara Ikan dan sebagainya. Biar nanti bikin event sudah nggak kaku. Wes, nek nggak bisa bikin event, pakai IO. Iki hari-hari nyambut tamu aja, temenin tamu itu tamu Pak. Di event itu cuma pengen ditemuin, disalamin, diajak ngobrol. Mau dangdutan door prize-nya lain nggak penting. Yang bikin acara bro IO aja, kasih IO aja. Kita tuh nih kalau rumah tamu, bro, sekolah di Mas Jakarta, kita mau ngobrol. Cuma mau kita tuh orang timur, nggak perlu macam-macam keren-kerenan. Pola psikologis yang bisa menyentuh, kita pulang orang Tegal baik-baik, lu aku di sana minum gratis, segala macam. Nah itu akan dikenang sepanjang masa. Nanti saya siap turun bantu Tegal biar mendunia. April, Maret, April, terus yang penting anuai jangan jauh lagi. Pokoknya cita-cita dulu. Studi banding nanti ke Pawes di Slawi. Studi banding, studi anggaran. Oh, fungsi dua anggaran rawani. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon doa semuanya agar selalu sehat. Mudah-mudahan deminya nggak lanjut, kita bisa ketemu event, bisa kumpul-kumpul dengan tujuan silaturahmi dan belajar bersama. Sebelum nutup, saya boleh selfie foto bareng-bareng ya? Pinjam kamera, saya selfie sama teman-teman biar gayeng kita ngumpul merapat. Nah, biar masuk semua friend. Duduk kan? Duduk. Malah pergi tutup aja. Gak usah maju, mas foto. Tengok mas foto. Oke, terima kasih. Semoga sampai selamat sampai rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bonggolnya mambisit. Terima kasih. Yang telah menjelaskan tentang ontel. Mudah-mudahan kita semua mendapat pengalaman ataupun tambah wawasan tentang ontel. Untuk acara selanjutnya itu doa yang akan disampaikan oleh Biasanya sama Atari yang pakai acara ini seterusnya sukses selamat. Kita berdoa Bismillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan aku iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Hamdan lillahi ya mawli qami majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ya nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma hamdina laka bi syukrika wa tajaka min dar wa fana zab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana pada majelis ini kalaupun ada yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan terima kasih dari Pak yang dari jauh-jauh dari Jakarta pulang kampung, dan semoga diberi kesehatan, keberkahan dan keselamatan
dan untuk semua anggota Antelis dari Tegal maupun dari luar Tegal, dari Jakarta maupun dari Cirebon, mudah-mudahan diberi keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Sayyidi ya sallallahu alaihi Muhammad subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.